Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teknik pengendalian hama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, NIM 134190080. Perkenalkan, nama saya Madu Nastiti, NIM 134190079. Saya Rifa Nurhanani, NIM 134190081. Nama saya Coirin Wahyuning Tias, NIM 134190082. Nama saya Nini Watun Salma, NIM 134190083. Saya Rizky Nurdiantoro, NIM 134190084. Teknik pengendalian hama. Teknik pengendalian hama adalah tindakan untuk mengatasi serangan atau gangguan hama terhadap tanaman, sehingga kerusakan yang diakibatkan tidak mencapai batas yang merugikan. Teknik pengendalian hama dibagi menjadi 8 jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian secara fisik. Yang kedua, pengendalian dengan tanaman. Yang ketiga, pengendalian kultur teknis. Yang keempat, pengendalian mekanis. Yang kelima, pengendalian hayati. Yang keenam, pengendalian kimiawi. Yang ketujuh, pengendalian secara peraturan. Yang kedelapan, pengendalian hama terpadu. Pengendalian secara fisik, yaitu pengendalian dengan cara mengubah faktor fisik sehingga dapat menimbulkan kematian hama. Pengendalian fisik dapat dilakukan dengan 1. Pengaturan temperatur, 2. Pengaturan cahaya, 3. Penghalang, dan 4. Gelombang suara. Pengendalian dengan tanaman. Ketahanan genetis. Ketahanan genetis merupakan ketahanan yang diatur oleh sifat-sifat genetik yang dapat diwariskan dari induk ke anakan. Ketahanan genetis dapat berupa ketidaksukaan, antibiosis, dan toleran. Selanjutnya, ketahanan ekologis. Ketahanan ekologis merupakan ketahanan yang dikendalikan oleh keadaan lingkungan. Ketahanan ini berupa pengelakan inang, ketahanan dorongan, dan ketahanan karena input. Pengendalian kultur teknis. Pengendalian ini dilakukan dengan mengelola lingkungan sehingga kurang atau tidak cocok bagi hama. Pengendalian kultur teknis dapat dilakukan dengan yang pertama, sanitasi. Sanitasi dilakukan dengan membersihkan lahan pertanaman dari berbagai sisa bagian tanaman. Yang kedua, pengolahan tanah. Ada beberapa hama yang hidup di dalam tanah. Dengan pengolahan tanah yang baik, maka perkembangan hama dapat terhambat. Yang ketiga, pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman bertujuan untuk memutus siklus hidup hama. Dan yang keempat, penanaman tanaman rangkap. Tanaman rangkap merupakan tanaman yang disukai hama. Tanaman rangkap akan ditanam di sekitar tanaman utama, sehingga sasaran serangan hama dapat dialihkan ke tanaman rangkap. Pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mematikan atau memindahkan hama menggunakan tangan maupun alat bantu. Pengendalian secara mekanis tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanaman. Macam-macam pengendalian secara mekanis. Yang pertama, pengambilan dengan tangan. Metode ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dilakukan dengan mengambil telur, larva, atau imago di areal tanaman, kemudian dimusnahkan. Yang kedua, gropyokan. Gropyokan biasanya dilakukan untuk hama tikus. Yang ketiga, memasang perangkap. Metode ini biasanya menggunakan bahan penarik seperti makanan, cahaya, warna, dan bau. Contohnya, penggunaan feromon, perangkap lampu, dan sticky trap. Yang keempat, pengusiran. Contohnya seperti penggunaan orang-orangan sawah
untuk mengusir burung. Pengendalian hayati. Pengendalian secara hayati ialah pengendalian terhadap OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Kegiatan pengendalian ini dapat berupa penggunaan mikroorganisme antagonis yang dengan perlakuan tertentu jumlahnya dapat meningkat dan nantinya akan beraktivitas di dalam tanah untuk menghambat pertumbuhan OPT. Pengendalian kimiawi. Pengendalian OPT secara kimiawi ialah pengendalian dengan cara menggunakan senyawa kimia berupa pestisida. Penggunaan pestisida untuk menekan populasi hama agar tidak menimbulkan kerusakan tanaman secara ekonomis. Cara ini dianjurkan sebagai alternatif pengendalian terakhir, karena meskipun ampuh membunuh sasaran, pestisida mempunyai efek samping yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Pengendalian pestisida sendiri harus memperhatikan 3 prinsip penting, yaitu prinsip pertama, penggunaan secara legal, yakni penggunaan pestisida pertanian yang tidak bertentangan dengan semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, penggunaan secara benar, yakni penggunaan pestisida sesuai dengan metode aplikasinya, sehingga pestisida yang diaplikasikan mampu menampilkan efikasi biologisnya yang optimal. Dengan kata lain, penggunaan pestisida harus efektif dan mampu mengendalikan OPT sasaran. Yang ketiga, penggunaan pestisida secara bijaksana, yaitu penggunaan pestisida yang mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk menjamin keselamatan pengguna, konsumen, dan lingkungan. Penggunaan pestisida sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu, serta penggunaan pestisida yang ekonomis dan efisien. Pengendalian secara kimiawi. Sifat-sifat pestisida yang sesuai dengan prinsip PHT antara lain: 1. Efektif menurunkan populasi hama sasaran. 2. Sedapat mungkin tidak mempengaruhi populasi hama-hama lain. 3. Tidak menurunkan fungsi populasi musuh alami. 4. Pestisida yang termasuk kelompok IGR dan pestisida biologik. Pengendalian secara peraturan. 1. Program eradikasi. Biasanya diterapkan pada tanaman yang mendapat serangan berat. 2. Sertifikasi benih. Produksi benih dengan teknologi dan pengawasan ketat sehingga kemurnian serta kualitas benih terjaga sebagai varietas unggul. 3. Karantina. Penetapan suatu lembaga agar selalu memantau kemungkinan masuknya OPT baru ke dalam negeri. Pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT merupakan usaha untuk mengoptimasi hasil pengendalian hama secara ekologis dan ekonomis dengan memadukan semua teknik serta metode pengendalian secara kompatibel, sehingga kerusakan tanaman tetap berada di bawah nilai ekonomis. Berikut ini merupakan prinsip dari PHT. Yang pertama, pemahaman bersifat dinamika ekosistem pertanian. Yang kedua, analisis biaya dan manfaat pengendalian hama. Yang ketiga, toleransi tanaman terhadap kerusakan. Yang keempat, pertahankan adanya sedikit populasi hama pada tanaman. Yang kelima, tanaman budidaya yang sehat. Yang terakhir yaitu pemantauan lahan. Untuk berikutnya yaitu sasaran pengendalian hama terpadu. Nah, sasaran pengendalian hama terpadu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mempertahankan populasi hama dan kerusakan tanaman di bawah aras kerusakan ekonomis. Yang kedua yaitu memberikan peluang dan mendorong berfungsinya proses pengendalian yang berjalan secara alami dalam agroekosistem. Yang ketiga, pencapaian sasaran produktivitas yang mantap dan kesejahteraan petani yang meningkat. Yang terakhir yaitu penggunaan pestisida seminimal mungkin sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.